pejabat, politisi, maupun masyarakat biasa, dia harus membekali dirinya dan membentengi dirinya dengan kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan yang lain kalau orang itu tidak punya empati. Sukses, kaya raya, sehat walafiat, bahagia, sejahtera. Dunia spiritual mengulas kejadian-kejadian viral dari sisi spiritual, memperkenalkan Ki Altro sebagai narasumber seorang spiritualis. Menanyakan tentang sisi spiritual itu seperti apa, Pak? Jadi gini, kita akan bicara tentang spiritual ini pada perspektif yang lebih luas ya. Kita akan bicara mulai emotional quotient, spiritual quotient, bahkan kita akan membahas hal-hal yang bersifat spiritual, misalnya hal-hal yang bersifat transendental, hal-hal yang bersifat metafisik, dan hal-hal yang bersifat supernatural. Ferdy Sambo kasusnya, menurut Ki Altro kalau dari tinjauan sisi spiritualnya seperti apa, Pak? Begini, kalau kita melihat riwayat track record dari Irjen Ferdy Sambo, bahwa beliau ini dari sisi intelektual, beliau orang yang sangat cerdas. Karena beliau ini meniti karir dari sejak lulus Akabri sampai berpangkat Inspektorat Jenderal, dan beliau sudah mencapai puncaknya di Polri, yaitu sebagai Kadif Propam. Dan beliau juga menjabat sebagai penyidik, Ketua Satgasus di Polri. Jadi itu adalah jabatan yang cukup tinggi di kepolisian. Tapi kok bisa ya, Pak ya, sampai melakukan hal seperti itu loh. Kalau dari beliau kan tentunya juga orang yang berpengaruh, terus orang yang juga pandai, terus ya seorang orang yang bukan orang-orang sembarangan ya, pikir bisa mencapai tingkat itu ya, Pak ya. Tapi kenapa ya, Pak, kalau dari sisi spiritualnya itu kira-kira apa ya yang menyebabkan seperti itu, Pak? Begini, bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk mengarungi dinamika kehidupan modern yang serba cepat ini, di era globalisasi, di era revolusi IT dan revolusi bioteknologi. Maka kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual sangat dibutuhkan oleh siapapun, bukan hanya Pak Ferdy Sambo saja. Baik itu pejabat, politisi, maupun masyarakat biasa, dia harus membekali dirinya dan membentengi dirinya dengan kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Tidak cukup, karena kecerdasan intelektual itu hanya sekitar 20% mendukung sukses seseorang mencapai karir, tapi yang 80% adalah orang tetap harus memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk menunjang karir dia yang 20% tadi. Jadi kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional itu persentasenya jauh lebih tinggi agar orang tidak terjerumus ke dalam jurang kehancuran daripada karirnya sendiri. Kalau dari sisi spiritual, Pak, sebenarnya kalau yang lebih dikuati itu sebenarnya di apanya, Pak? Nomor satu itu pada kecerdasan emosional. Karena kecerdasan emosional itu meliputi empati. Bahwa orang itu harus punya empati. Orang itu harus bisa memotivasi dirinya. Nah, hal-hal seperti ini dalam kehidupan sosial kan sangat diperlukan. Sehingga orang itu bisa menghargai orang lain.
bagaimana orang itu mampu menghargai individu yang lain kalau orang itu tidak punya empati, tidak bisa memotivasi dirinya sendiri. Ya otomatis orang itu akan berperilaku yang arogan karena tidak punya kecerdasan emosional. Pikirannya yang menguasai dia, Pak ya. Jadi gini, kalau orang itu pada kondisi revolusi IT, revolusi bioteknologi dan kemajuan zaman yang seperti sekarang ini, tanpa kecerdasan emosi, maka setiap saat, setiap hari bahkan orang akan berkelahi di pinggir jalan. Contoh kasus misalnya, kita di traffic light misalnya, ada mobil yang di belakang kita menyalakan klakson, kita tersinggung. Nah, kalau orang tidak mampu mengendalikan emosinya, kecerdasan emosionalnya itu rendah, maka hampir setiap hari kita akan berkelahi di jalan. Kalau menurut Ki Altro itu kira-kira Ferdy Sambo ini ada enggak, Pak, kayak semacam trauma masa lalu atau masa kecilnya yang ya mungkin mengganggu lah dari sisi spiritualnya, jadinya produknya jadi seperti itu gitu. Gimana? Jadi gini, kalau kita menebak-nebak seseorang kan tidak bisa, Mas. Karena kita tidak pernah wawancara khusus ya dengan beliau, bagaimana masa lalu beliau, bagaimana masa kanak-kanak beliau. Kita tidak pernah wawancara atau konsultasi dengan kita kan juga nggak pernah. Tapi kita bisa melihat itu berdasarkan kurikulum di sekolah, bahwa di sekolah itu saat ini negara itu atau pemerintah atau CQ dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan kita itu kan masih mendewa-dewakan kecerdasan intelektual. Iya, betul. Jadi yang didewa-dewakan itu kecerdasan intelektual, IQ-nya saja. Tapi E dan S-nya, emotional quotient dan spiritual quotient-nya itu kita tidak pernah mendapatkan pendidikan itu di bangku sekolah. Sehingga kalau banyak pejabat, banyak politisi, banyak elit-elit kita yang emosionalnya tinggi, contoh kasus misalnya di dalam sidang DPR RI terjadi perkelahian, itu kan sering kita melihat itu. Iya, Pak. Sampai Gus Dur mengatakan bahwa DPR itu seperti taman kanak-kanak. Misalnya itu kan memang realita yang kita lihat di dalam kehidupan di negara kita seperti itu. Itu menunjukkan bahwa emotional quotient itu sangat diperlukan di dalam kehidupan sosial dan kehidupan sehari-hari. Iya, kompleks, Pak ya sebenarnya kalau Ferdy Sambo sendiri ya. Kalau dari sisi spiritualnya itu tidak ada, mungkin dia tidak pernah mendapatkan bimbingan atau gimana, atau sama sekali tidak ada, apa ya bahasanya itu, gak pernah tersentuh sisi spiritualnya mungkin ya, Pak. Jadi gini, Mas, kalau kita ngomong apakah beliau ini bagaimana sisi spiritualnya, ya kita itu melihat tentunya daripada ketika beliau sekolah dan kuliah kan gitu. Waktu dia di Akpol misalnya. Di Akpol maupun di SMA kan tidak ada pendidikan spiritual. Betul, kalau pendidikan agama itu ada. Agama itu kan religius ya. Religinya gitu. Bukan spiritualnya. Kalau spiritual itu kan lebih kompleks. Betul. Karena spiritual itu sudah membahas tentang makna, nilai hidup, lebih kompleks, lebih luas. Gitu. Jadi bagaimana seseorang bisa memaknai hidup, bagaimana seseorang itu bisa memberikan nilai dalam kehidupannya. Ini kan meliputi empati, dan bagaimana hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya, di mana sekarang kita berada, dari mana kita datang, dan mau kemana kita setelah hidup di dunia ini. Itu kan lebih kompleks. Itu kan yang dibahas dalam spiritual quotient. Saat ini dan akan datang tentunya, Pak ya. Iya, jadi spiritual itu sebenarnya sangat kompleks, Mas. Jadi kalau agama itu ketika kita sekolah dulu kan pelajarannya kan tidak sedetail ini. Karena di spiritual quotient itu lebih detail gitu loh. Orientasinya yang dipelajari itu kan itu. Mengenai nilai,
makna hidup, di mana sekarang kita berada, dari mana kita datang, dan mau kemana itu kan, itu sudah menyangkut hal-hal yang lebih substansial tentang nilai dan makna hidup itu sendiri. Ini kan yang sering Pak, yang mungkin ya salah anggapan atau mungkin ada semacam mungkin ya keliru ya, atau spiritual itu kadang tersama artikan dengan supranatural gitu. Kita kalau ngomong spiritual rasanya kayak ada hubungannya sama dukun, sama magic seperti itu loh Pak. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomong spiritual itu kan bisa kita katakan bahwa spiritual itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat kan, ya, gitu. Ya. Jadi ya memang betul jadi gitu. Berhubungan juga Pak ya? Berhubungan. Tergantung bagaimana orang itu bisa memilah dan memilih kan begitu. Karena spiritual sendiri itu kaitannya erat dengan fisika kuantum. Bahwa manusia menurut Nikola Tesla adalah makhluk energi. Dan setiap energi itu bergetar, dan getaran itu yang disebut dengan vibrasi, dan setiap vibrasi mengeluarkan frekuensi. Jadi bagaimana karakter kita, bagaimana kondisi kita, bagaimana kejiwaan kita itu kan bisa dilihat dari frekuensi yang muncul itu. Karena apa? Kita bisa melihat posisi kita tuh sekarang pada frekuensi berapa. Itu kan ada tabel yang namanya force and power. Kembali ke kasusnya Ferdy Sambo Pak ya. Iya. Itu kan secara finansial ya Pak. Itu kan Ferdy Sambo saya anggap sih sudah dari posisinya dia dari gaji dan sebagainya kan sudah mencukupi ini Pak. Iya. Cuman kok masih ada keinginan dia untuk melenyapkan seseorang yang sebenarnya nggak sepantasnya ya dia melakukan itu. Tapi apa ya dorongan yang menyebabkan seperti itu, apa ya Pak? Atau mungkin kalau ada yang ngomong itu sisi jahatnya atau apa itu? Jabatan, power, tends to corrupt. Tends to corrupt itu bukan berarti harus orang itu korupsi uang misalnya, bukan. Tapi tends to corrupt di sini bahwa kekuasaan itu cenderung orang itu tidak mau mengalah, orang itu tidak mau direndahkan sedikit pun oleh orang lain. Karena power tadi, dia mempunyai kekuasaan yang cukup tinggi di kepolisian itu. Beliau sebagai Kadif Propam, beliau juga Ketua Satgasus di Polri, sehingga power itulah justru yang menjerumuskan dia ke dalam jurang kenistaan yang dalam. Jadi karena powernya dia, akhirnya dia lupa diri dan melakukan hal seperti itu ya. Betul. Jadi kecerdasan secara intelektual saja tidak cukup, dan tentunya juga harus ada kecerdasan secara spiritual Pak ya. Dan emosional ya. Dan emosional juga jadi ya. ESQ ya, ESQ. Emosional dan spiritual quotient itu quotient. bukan hanya Ferdy Sambo, Pak. Semua orang, apakah itu menteri, apakah itu TNI, apakah itu Polri ya, semua harus memiliki kecerdasan emosional dan harus memiliki kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosional saja tanpa kecerdasan spiritual juga akan mengalami kekosongan di dalam hidupnya. Orang itu akan mengalami kehampaan ketika dia sudah mencapai di puncak sukses yang dia cita-citakan sejak kecil sampai dewasa. Oke, Ki Altro mungkin saat ini sudah kita akhiri dulu perbincangan kita, dan tentunya terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Salam sukses, kaya raya, sehat walafiat, bahagia, sejahtera. Salam keajaiban.